Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Video kali ini masih membahas pemanfaatan WPS Office Dokumen untuk mengelola dokumen kita dengan menggunakan perangkat smartphone berbasis Android. Seperti biasa, kita aktifkan aplikasinya dengan mengklik WPS Office hingga muncul tampilan seperti ini. Untuk memudahkan kita gunakan teks yang sudah ada. Di antaranya misal yang sudah ada di praktek kemarin, tinggal kita klik yang praktek kemarin aja. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Kalau minggu kemarin kita menggunakan variasi seperti page border itu dengan menggunakan fitur pena. Nah, untuk sekarang kita akan membuat variasi atau memperindah tampilan dokumen kita, diantaranya menggunakan template, kemudian menyisipkan background ya, atau seperti watermark, dan memberikan identitas atau nama pengguna pada file kita, sehingga nanti akan terlihat apakah dokumen tersebut merupakan karya kita atau tidak. Jadi apabila ada yang mengcopy akan terlihat ya. Jadi menjaga keaslian dokumen kita. Kita copy saja teksnya dengan cara boleh tekan beberapa detik di mana saja sampai muncul seperti ini ya. Karena menu yang muncul tidak ada pilih semua, hanya ada edit, salin, komentar, dan yang lainnya ya. Jadi kalau kita klik seterusnya juga tidak ada, maka berarti untuk memblok semua teks ini dapat kita lakukan dengan cara mendrag, yaitu untuk bagian atas kita simpan terunjuk kita di sini di pin yang biru yang di sebelah kiri, kemudian kita drag sampai ke awal kata yang ada di dokumen tersebut, dan untuk bagian bawah berarti tekan telunjuk kita di bagian pin bagian kanan, kemudian kita drag sampai ke bawah ke akhir dokumen, sehingga seluruh dokumen yang kita miliki itu terblok ya. Dan menu yang muncul edit, salin, komentar seperti tadi ya gitu. Edit untuk mengedit. Jadi jangan heran kalau kita menekan salah satu tombol yang ada di keypad, otomatis seluruh dokumen yang diblok tersebut akan diganti dengan tombol yang kita tekan di keypad tersebut. Salin untuk menyalin, komentar memberikan komentar ya, terjemahan untuk menerjemahkan, batal sorot kalau mau membatalkan sorotan, dan bagikan ya. Kita pilih salin untuk menduplikat. Setelah itu kita klik di luar aja, atau tadi batal sorotan kalau sudah selesai. Kemudian kita back dengan tekan back pada perangkat ya. Kemudian untuk membuat dokumen seperti biasa kita gunakan tanda plus, karena dokumen yang kita buat itu mengolah kata, berarti kita gunakan WPS Office Dokumen sampai muncul tampilan seperti ini. Di sini muncul beberapa template ya. Apabila kita sudah membuka beberapa template, nanti biasanya tampilannya akan berbeda ya, itu menu yang munculnya misalnya seperti ini sudah dipanggil oleh WPS-nya, sudah dapat kita gunakan. Maka ketika kita klik, maka kursor akan atau di area teks bisa kita sisipkan teks ya, atau kursor aktif seperti ini gitu. Kita tidak menggunakan yang ini, misal kita gunakan yang lain, yang ini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tinggal diklik gunakan ya, kemudian diikuti petunjuk yang ada di sana sampai nanti WPS memanggil template-nya. Saya tidak menggunakan template yang ada di sini, saya gunakan template yang sudah saya ambil, yaitu ini ya. Saya klik nanti. Jadi nanti yang sudah terpanggil akan tersimpan nama filenya di dokumen kita. Nah, kita lihat di sini kursor sudah aktif, berarti artinya template ini siap untuk digunakan. Seperti biasa kita atur dulu ukuran kertasnya, berarti masuk ke menu. Kemudian menu lihat, scroll ke bawah, pengesetan halaman.
Untuk ukuran kertas, orientasi, dan margin tetap saja tidak diubah. Yang kita ubah sekarang itu hanya batas-batas penulisannya. Jadi satuan marginnya tetap sentimeter, tapi batasnya itu kita ubah. Kiri, kanan, atas, bawah kita buat menjadi 3 cm. Seperti biasa, berarti kita simpan telunjuk kita di sini, kita drag sampai ditemukan 3,6. Ini juga sama, sampai ditemukan 3,6. Dan ini juga di drag sampai ditemukan 3,6. Ini juga sama. Kemudian kita klik OK. Setelah diatur batas-batas penulisannya, kita tampilkan apa yang sudah kita copy tadi dengan ditekan saja beberapa detik di mana kita akan menampilkan dokumen tersebut atau di mana kursor itu aktif, ya. Kemudian ada 3 pilihan di sini, pilih untuk memilih, pilih semua untuk memilih semuanya, dan tempel untuk menampilkan. Karena kita akan menampilkan, berarti kita pilih tempel sampai muncul seperti ini. Memang biasanya agak berantakan, tapi tidak jadi masalah ya, biarin aja, nanti kita atur lagi. Kita hilangkan settingan yang drop cap-nya dengan cara klik di awal kata yang Allah ini ya, kan salah, jadi tinggal Allah sebelah kiri, kemudian kita hapus saja ya, kita ganti dengan huruf biasa, begitupun dengan selain ya, berarti simpan di sebelum huruf E, tekan, hapus ke kiri, kemudian ganti lagi. Kemudian kita atur spasinya ya. Untuk pengaturan spasinya biasanya kalau hasil paste menggunakan template kadang tidak mau semuanya langsung, makanya kita buat per paragraf aja, kita blok per paragraf karena teksnya sudah ada. Dengan cara seperti tadi ya, berarti kita tekan di salah satu kata yang ada di paragraf tersebut, kemudian kita drag, kemudian masuk ke menu berkas depan ya, maaf depan, karena berhubungan dengan penulisan. Kemudian berikutnya penspasian tepat. Nah, di yang tepat kita pilih 16, karena yang multi tidak aktif ya, 16. Kemudian kita back ya. Lakukan hal yang sama untuk yang paragraf 3. Yang paragraf 3 jadi kita atau double klik ya, double klik di salah satu kata, kemudian di drag sampai satu alinea itu terblok. Masuk lagi berarti ke menu, kemudian depan, kemudian penspasian, pilih lagi 16. Kita samakan saja paragrafnya. Line spacingnya, jarak antar barisnya kita samakan saja. Kemudian kita lihat yang alinea terakhir ini berada di halaman kedua ya. Kita buat agar naik ke halaman yang pertama dengan simpan pointer mouse atau kursor di awal kata adapun, sebelum kata adapun. Kemudian kita back, berarti atau hapus ya. Nah, kita hapus seolah-olah mau menghapus ke sebelah kiri. Nah, sampai ditekan 3 kali, setelah 3 kali ternyata malah alinea yang ketiga yang kepanggil ya. Alinea yang ketiga malah jadi ketarik ke halaman kedua. Tidak jadi masalah, kita klik lagi sebelum kata selain. Jadi simpan pointer mouse atau kita gunakan kalau di kursor, kalau menggunakan keyboard itu ada tanda panah ke atas, kita gunakan tanda panah ke atas sampai kursor itu ada di kata selain, atau kita klik aja selain sebelum kata selain sampai seperti ini posisinya ya. Kita klik lagi backspace ya, backspace sampai untuk menghapus ke kiri ya. Nah, sehingga nanti alinea yang terakhir itu tertarik atau masuk ke halaman pertama ya. Jadi dokumennya hanya satu halaman. Berikutnya kita buat alinea 1 itu memiliki drop cap juga dengan cara tadi double klik saja. Berarti kita blok yang alinea 1,
Kemudian masuk ke menu home, masuk ke menu maksudnya. Kemudian sisipkan, karena kita akan menyisipkan objek. Scroll ke bawah sampai ditemukan huruf awal kapital. Huruf awal kapital, kita pilih lompat. Tingginya boleh kita tetap aja 3 baris ya, 3 baris, tetapi ini karena alinea-nya hanya terdiri dari 5 baris, kita pilih 2 aja. Kemudian jarak dengan teksnya 0,1 aja. Kemudian kita atur jenis hurufnya dengan cara back, masuk ke menu depan. Masuk ke menu depan. Kita pilih jenis huruf ya, yang agak berbeda, di antaranya yang dancing script. Kemudian kita back lagi, kita tebalkan. Kita beri warna yang berbeda. Misalkan kita pilih biru atau biru tua. Atau misalkan hijau tua. Berikutnya kita berikan shading, berarti di back lagi. Atau berikan sorotan, kita pilih warna biru muda aja. Sorotan. Alinea 1 sudah selesai. Sekarang kita buat alinea ketiga itu berkolom-kolom. Berarti dengan cara tadi ya, sama di blok. Cuma perhatikan blokannya itu berarti pas setelah titik ya. Nah, seperti ini. Ini kelebihan. Nah, seperti ini. Kita masuk ke menu. Kemudian depan, kita scroll ke bawah sampai muncul menu kolom. Kita pilih 2. Kemudian huruf awal kita buat menjadi jumbo, berarti pilih sisipkan. Kita scroll sampai ditemukan huruf awal kapital. Huruf awal besar ya, bukan huruf awal kapital. Kita pilih lagi lompat. Kita pilih 3 aja, kemudian jarak antar tag 0,1 juga. Kita atur juga jenis hurufnya dengan masuk ke menu depan. Kita tebalkan. Kita rubah jenis hurufnya. Misalkan dengan kutip. Ya. Back lagi untuk kembali. Kita beri variasi underline. Underline-nya kita gunakan yang ketiga. Kemudian ini untuk pemilihan warnanya ya. Jadi kalau mau warnanya biru seperti itu. Kemudian berikutnya kita buat seolah-olah salah, berarti ada garis tengahnya. Dengan klik yang ini. Kemudian kita beri warna. Warna teksnya kita buat menjadi ungu. Misalkan ungu seperti ini. Kemudian sorotannya kita buat menjadi kuning aja. Berikutnya berarti kita atur gambarnya agar posisinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah di antara teks seperti ini. Ya. Berikutnya kita atur lagi agar di paragrafnya terakhir kelebihan dari WPS Office kita berikan tanda. Kalau kemarin berikan nomor, sekarang berikan tanda. Masuk lagi ke menu. Kita pilih menu depan, kita scroll ke bawah sampai di sini muncul untuk memberikan tanda ini. Ya, kita klik titik 3. Nah, kita pilih yang poin. Ya, yang poin kita gunakan yang ini. Sampai seperti ini. Ya. Kemudian untuk gambarnya kita pindah posisinya. Kita putar. Misalkan seperti ini. Posisinya masih di belakang teks.
kita berikan auto set atau bentuk-bentuk yang lain, masuk lagi ke menu, kemudian sisipkan, ya. Kita pilih lagi auto set dengan memilih titik 3 untuk menampilkan auto set bentuk yang lain. Kita pilih misalkan icon ini. Nah, seperti ini, kita simpan di bawah aja. Kita perbesar. Kita sisipkan teks dengan mengklik tambah teks. Kita ketikkan misalkan nama, belajar Batik asik, misal seperti itu. Untuk menyeting teksnya kita klik pas garis ini. Seperti biasa masuk ke menu aja, ya. Masuk ke menu, klik menu depan, jenis hurufnya kita pilih yang dancing, ya. Warnanya kita pilih juga, misalkan warnanya kita pilih yang hijau tua aja, yang ini, ya. Kalau mau diberikan sorotan silakan. Kemudian warna garisnya berarti ke alat menggambar, ya. Di gaya batas kita pilih yang ini aja biar berbeda dengan yang kemarin. Kemudian warnanya kita pilih sesuai dengan gambar pada template, yaitu hijau, ya, hijau tua, misalkan seperti ini. Ketebalannya kita atur 1,5 atau misalkan 3. Atau kita buat 1,5 aja agar tidak terlalu tebal. Teksnya kita ganti warnanya yang kontras saja, misalkan seperti ini. Kita tebalkan biar kelihatan. Ukurannya juga bisa diperbesar. Nah, seperti ini, ya. Kalau mau disetting posisinya boleh, silahkan tinggal diklik yang bukan tambahkan teks, tapi yang bungkus, ya, yang bungkus. Jadi kalau misalkan mau di belakang teks, biar nanti kalau digeser ke sini tidak menutup teksnya, ya, maka berarti kita pilih yang di belakang teks, ya. Tapi kalau misalkan mau di depan teks, berarti nanti akan ada teks yang tertutup oleh auto save itu. Kita agak geser ke sini. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita sisipkan background, ya. Sisipkan background. Untuk menyisipkan background, masuk ke menu, kemudian pilih lihat, ya. Pilih menu lihat sampai muncul di sini latar belakang halaman, ya. Kita klik yang titik 3 untuk menampilkan pilihannya. Bisa kita ganti dengan warna, misalkan kalau warnanya mau jadi hijau, jadi akan seperti ini, ya, gitu. Tetapi kalau warnanya mau berupa gambar, berarti kita klik yang gambar gunung ini, image, ya. Nah, kita siapkan berarti gambar yang mau disisipkan mana. Misalkan saya mau menyisipkan gambarnya yang ini, berarti diklik gambarnya, dicentang, ya, kemudian oke. Nah, jadi seperti ini. Maka berarti gambar yang tadi kita sisipkan akan ada di menjadi latar belakang gambar tersebut, ya. Karena gambarnya warnanya terlalu tebal, ya, sehingga teksnya tidak jelas, sehingga padahal kita membuat dokumen itu yang paling utama adalah informasinya sampai, maka berarti semua teksnya kita blok, kita buat menjadi tebal aja. Jadi tebal, jadi seperti ini, ya. Jadi tetap kelihatan teksnya meskipun background di belakangnya agak tebal. Anda nanti bisa membuat backgroundnya warnanya menjadi agak transparan, ya. Nah, setelah itu kita akan memberi nama pengguna, ya, pengguna, sehingga nanti biasanya nama pengguna itu akan muncul di info tentang berkas, ya.
kita buat nama pengguna dengan klik menu. Kemudian berikutnya ditinjau, klik menu tinjau. Kita lihat di sini ada ubah nama pengguna. Ya, tinggal klik ubah nama pengguna. Anda masukkan berarti di sini penggunanya siapa. Ya, tinggal diketik saja penggunanya, misalkan siapa. Klik OK. Klik OK. Nah, nanti kalau filenya sudah disimpan, di detail tentang informasi akan terlihat apakah file tersebut betul tidak hasil kita atau bukan, ya. Biasanya kita lihat di menu berkas, ya. Nanti di sini akan muncul menu berkas. Kalau kita mau menyimpan, tadi kan sudah ada nama filenya nih, mau disimpan lagi nama filenya yang berbeda, berarti kita pilih simpan sebagai. Simpan sebagai. Kemudian kita pilih lokasinya, berarti kalau misal masih tetap di WPS saja. Kemudian namanya tadi kan template, ya, gitu. Nah, disimpannya misalkan di email masing-masing. Nah, namanya misalkan kita ganti menjadi praktik 2. Batik, ya. Formatnya tetap docs ya. Kemudian kita pilih simpan. Kita pilih simpan. Berikutnya masuk lagi ke menu. Kemudian kita lihat di sini info berkas, ya, info berkas. Nah, maka di info berkas akan muncul nama filenya itu apa, ukurannya berapa, kemudian jenisnya atau Microsoft pengolah kata yang dapat mengaksesnya, tipenya tahun berapa, kemudian berikutnya lokasi penyimpanan, ya, diubah terakhir kapan dan dibuat kapan. Jadi nanti kalau misalkan namanya berbeda tapi tampilannya sama persis, ya, bisa dilihat di sini, ya. Nah, seperti itu, ya. Nanti kadang nama penggunanya juga akan muncul, ya. Nama penggunanya yang tadi kita sudah setting itu akan muncul, ya. Pembuatnya karena tadi kita menggunakan template yang sudah ada di WPS, maka pembuatnya itu yang muncul, ya, nama yang Cina ini yang membuat template tersebut, ya, karena kita ngedit menambahkan teks itu. Tuh. Nah, itu diantaranya. Berarti kalau sudah selesai, tinggal kita klik selesai karena tadi kita sudah menyimpan dengan nama file yang berbeda di WPS Code, ya. Kita klik selesai seperti biasa. Berarti untuk membaginya bisa diklik bagi atau kalau misalkan mau disimpan di Google Drive, tinggal kita pilih seperti biasa ke lainnya, kemudian kita pilih salin ke Drive. Ya, berarti dokumen kita ada di WPS, ada juga di Drive. Ya, ini sedang proses penyimpanan. Nanti berarti tinggal di share aja. Berarti ini sudah selesai. Nah, ini adalah hasil untuk pertemuan